Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqnar Hafiz Sepikluzi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004-2107. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang sistem pengolahan transaksi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem pengolahan transaksi, sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen, atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya, tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam menyediakan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, klasifikasi. Data dikelompokkan menurut kategori tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut golongan. Yang kedua, sortir. Data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data, misalnya disortir menurut abjad atau nama. Yang ketiga, perhitungan. Dilakukan operasi aritmatika terhadap elemen data tertentu, misalnya menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran setiap hari. Yang keempat, pengiktisaran. Melakukan peringkasan data. Selanjutnya, penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Selanjutnya, penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Selanjutnya, komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, dokumen sumber. Kebanyakan transaksi dicatat pada dokumen sumber. Selain menyediakan catatan tertulis, dokumen sumber berfungsi memicu mengotorisasi operasi fisik. Sebagai contoh, surat pesanan penjualan mengotorisasi pengiriman barang dagangan kepada pelanggan. B. Memantau arus fisik, misalnya surat pesanan penjualan digunakan untuk memperlihatkan pergerakan barang pesanan dari gudang ke tempat pengiriman. Selanjutnya, jurnal dan register. Jurnal dan register yaitu catatan akunting yang memuat data dalam urutan kronologis. Selanjutnya, buku besar dan arsip. Mengikhtiarkan status perkiraan dalam satuan keuangan. Selanjutnya, laporan dan dokumen. Berbagai laporan umumnya dihasilkan dari pemrosesan transaksi. Salah satu jenis keluaran laporan dikenal sebagai laporan keuangan. Sejumlah besar dokumen operasional juga dihasilkan untuk memicu tindakan. Selanjutnya, tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian dalam organisasi. Selanjutnya, beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi. Data dikelompokkan menurut kategori tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, agama, menurut golongan.
Selanjutnya, penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Tujuan pemrosesan transaksi yaitu pertukaran ekonomi dengan pihak-pihak eksternal berupa pembelian, persediaan, dan penjualan barang dan jasa, dan internal berupa penyusutan aktiva tetap dan aplikasi tenaga kerja. Teknik sistem pengolahan transaksi. Batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu tertentu. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12 malam. Kemudian diproses mulai jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. Selanjutnya, online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Selanjutnya, real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda. Karena waktu sangat kritis, penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dia nyimpannya Zen. Baca dia nyimpannya gua. Nyimpannya pas menyimpan beko tersimpan. Tersimpan juga. Stop share gua. Iya.